Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali dalam acara Renungan Pagi Gereja Galaninia Abian Base pada hari ini, hari Kamis 21 Juli 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kesembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, dan juga penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari-Mu yang baru dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat, yaitu dari Yehezkiel 16 ayat yang ke-61 dan 63. Dan 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan: barulah engkau teringat kepada kelakuanmu, dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema perenungan pagi hari ini saya akan memberi tema teguran yang membuahkan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah ditegur? Bagaimana rasanya kalau ditegur orang? Mungkin kita merasa tidak senang menerima teguran orang lain, apalagi kalau kita merasa sudah benar. Namun, sebagai orang yang sudah dewasa, kita dapat memanfaatkan teguran itu sebagai bagian dari introspeksi diri dan perbaikan diri. Rasul Paulus pernah menegur jemaat di Korintus karena kehidupan mereka yang tidak benar. Misalkan dalam hal perkawinan dan percabulan. Bagaimana reaksi jemaat di Korintus ketika menerima teguran Rasul Paulus? Mereka berduka cita. Namun syukurlah teguran itu membuahkan pertobatan. Itu merupakan kesedihan atau duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah, karena kesedihan yang mereka alami itu membuahkan perubahan hidup atau pertobatan. Masalahnya, ada juga orang yang menanggapi teguran dengan bersedih, lalu marah. Kesedihan seperti itu tidak akan membawa orang pada pertobatan. Ketika dikritik, kita perlu bersikap dewasa. Bersikap dewasa artinya mau menerima dan mempertimbangkan kritik itu. Sebab siapa tahu kritik dan teguran yang kita terima itu untuk kebaikan, sehingga tidak terjumus pada kesalahan atau dosa yang lebih dalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga sebaliknya. Saat kita
melihat hal-hal yang tidak benar. Beranilah menegur orang dengan niat yang baik dan dengan cara yang baik. Karena sepanjang hidup kita perlu harus bertobat. Setiap kali kita berbuat dosa, meminta pengampunan Tuhan, karena Tuhan mencintai hati yang bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pribadi yang bertobat, kita sudah harus mengambil suatu keputusan. Membenci dosa, artinya dulu dosa dipandang bagus, menyenangkan, menggembirakan, tetapi ketika bertobat, kita bangkit kembali sehingga nampaklah oleh kita betapa jahatnya dosa, betapa mengerikannya kebohongan, korupsi, kenajisan, kesombongan, dan betapa mulianya kesucian, kebenaran, kesetiaan, kesederhanaan, kerendahan hati. Dengan pertobatan dan kembali kepada Tuhan, artinya kita bersetia, menyerahkan diri dengan rela hati kepada perintah-perintah firman Tuhan dan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan melihat bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya pedoman untuk kebahagiaan hidup sejati, mendorong kita untuk melakukan firman-Nya dan menghasilkan buah bagi Kristus selama kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Jadikan hati kami sebagai ladang yang subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau selalu memampukan kami, agar kami selalu membenci dosa dan kejahatan, dan kami kembali sungguh-sungguh mencintai-Mu dan firman-Mu. Dan sertai kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami. Biarlah kuasa-Mu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.